Nansia. Bu, nyawa ini aku kembalikan padamu. Aku tidak berhutang lagi padamu. Nansia, jangan. Mari bersulang. Untuk 4 tahun ke depan, makan, minum, bersenang-senang, dan lulus ujian. Berselang. Luar biasa, bersulang. Semua kumpulin uang dulu. Oke. Bu, Nansia, kamu barusan habisin 100.000. Buat apa? Bu, aku sama teman sekamar makan hotpot di luar. Lihat nih. Allô tante. Hari pertama sekolahmu, sia-sia, tugas terpentingmu adalah mengenal lingkungan dan berbaur. Sekolah ini punya 5 Bersih dan higienis. restoran di luar campur aduk, belum lagi pakai minyak jelantah. Sekarang juga kembali ke sekolah. Bu, yang lain belum selesai makan. Kalau aku pergi sekarang, tidak pas. Kau tahu sifatku. Aku tidak mau mengulang lagi. Sekarang sudah jam 8.50. Jam 9, aku harus di asrama. Cepat. Segera. Makan ini sungguh bikin frustrasi. Aku benar-benar pasrah. Makan seperti di penjara. Nansia, jangan cerita semuanya kepada ibumu. Apa kamu anak mama? Aku pakai fitur pembayaran dari ibuku. Setiap transaksi langsung ada notifikasi ke dia. Fitur bayar bersama itu tanpa batasan limit? Wah, bahagia. Berarti bisa belanja sesuka hati? Bahagia apanya? Dia pergi, ibunya tahu semuanya. Ini mirip hidup di dalam kubah transparan, kan? Nggak ada privasi sama sekali. Bu, aku sudah sampai. Lihat nih, aku masih di lorong. Sebentar lagi masuk ke kamar asrama. Mama juga demi kebaikan kamu. Mahasiswa harus jaga kesehatan tubuh. Jangan kira kuliah bisa santai. Sekarang cari kerja susah. Anak paman keduamu begitu. Seharian di sekolah nggak ngapa-ngapa. Begitu lulusku, Langsung bingung. tak diterima, tiap hari minta bantuan. Akhirnya ke kota kecil, dapat kerjaan lewat koneksi. Kamu jangan kayak dia. Waktu kuliah juga nggak boleh santai-santai aja. Bu, gimana baju ini? Ganti. Sebagai pelajar harus bersikap gaya sok santai itu kayak apa sih? Iya, tahu. Kenapa nggak ketok pintu dulu? Aku lagi nulis. Buku-buku nggak penting disita. Apapun yang nggak ada hubungannya sama belajar. Dilarang baca semuanya. Sia-sia, mama nggak akan nyakitin. Daftar sekolah ini. Program studi fisikanya yang terbaik. Nilaimu pasti masuk. Aku mau belajar sastra. Aku nggak mau belajar fisika. Apa gunanya sastra? Orang dungu buang waktu. Ambil fisika. Mama sudah pengalaman. Kamu masih kecil, belum mengerti. Nanti kalau sudah dewasa, kamu pasti akan berterima kasih pada mama. Asal bisa pergi dari sini saja. Aku pasti bisa bernapas lega. Ma, Saat aku pergi jauh. dan hidup lebih baik. Apakah kamu akan menyesali semua yang kamu lakukan sekarang? Sia-sia. Kamu dengar nggak? Sia-sia? Iya. Aku dengar, mama nggak ganggu kamu lagi. Sampai asrama tidur ya, harus tidur jam 11. Ya, aku tutup dulu. Itu, Schumann. Tentang makan tadi, maaf ya. Aku nggak sengaja bikin suasana jadi nggak enak. Ya. Meng.
Itu. Kalian bilang, apa yang kita lakukan ini kurang baik ya? Soalnya, barusan bukan salah Nansia juga. Apa yang tidak baik? Kalau seseorang bikin kamu tidak nyaman, itu pasti masalah dia. Makan hotpot saja sampai diawasi, kayak makanan mereka lebih bersih saja. Aku juga nggak suka ibunya kayak gitu. Gimana kalau nanti kita kumpul bareng? Jangan ajak dia lagi. Maaf. So makan tadi, aku mau minta maaf ke kalian. Aku beli milk tea buat semua orang. Cuman bikin. Bu, Sia-sia. Malam ini, kamu beli bubble tea? Tahu sekarang jam berapa? Bubble tea banyak bahan kimia, hormon buatan bahaya bagi tubuh. Bukannya aku udah bilang? Bukan gitu, Ama. aku mau berterima kasih kepada teman. Banyak cara berterima kasih, loh. Kamu bisa ucapin langsung, atau bantu mereka belajar. Cara ini nggak sehat. Kamu ngerugin diri, juga teman-teman. Bibi, sekarang ini minuman boba pakai bahan-bahan asli, nggak seburuk yang kamu bayangkan. Aku mendidik anakku, kenapa ikut campur? Sia-sia sejak kecil pencernaannya buruk. Kalau ada masalah karena ini, siapa tanggung? Aku kasih tahu kalian ya, mulai sekarang jangan bawa sia-sia makan makanan yang sembarangan begini. Mama, jangan bilang begitu. Ini bukan salah mereka, aku sendiri yang mau beli. Aku bukan tahananmu, bisa nggak jangan begini? Sia-sia, mama nggak marahin kamu. Karena mama nggak selalu di sampingmu, kamu harus belajar jaga diri. Belajar memilah, banyak godaan di luar, tahu cara menolaknya. Itu kebebasan yang mama kasih. Apa mama kasih ke... Kamu tidak pernah memberi aku kebebasan. Suatu hari nanti aku akan apa? Sayapmu cukup kuat dan sia-sia, kamu tidak akan bisa hidup tanpa mama bahkan sehari. Jangan bicara hal kekanak-kanakan seperti itu lagi. Oh iya, batas pembayaran mama ubah jadi 20.000 sehari. Untuk makan di kantin sekolah pasti cukup. Barang kebutuhan, buah, susu, mama beli saat akhir pekan. Kebutuhan dasarmu terpenuhi. Bisa bikin kebiasaan belanja baik. Sudah cukup, mama juga demi kesehatanmu, jadi jangan minum teh susu lagi ya. Sekarang langsung naik ke tempat tidur dan tidur. Teh susu ini, siapa suka minum ya silakan, aku nggak sanggup lagi. Cuman. Nansia, tiba-tiba aku pikir mama kamu benar, minum teh susu larut malam memang kurang sehat. Aku naik ke atas dulu, mau tidur. Meng. Maaf ya, aku sedang berhenti makan gula. Tidak apa-apa. Kalian minum saja. Aku sendiri yang ingin berterima kasih pada kalian. Benar-benar tak habis pikir. Kalau aku bersalah, tangkap saja aku. Tapi jangan sampai punya teman sekamar seperti ini. Sumen, jangan bilang begitu. Nansia tidak berniat begitu. Dia tidak berniat, kalau tidak, kenapa tidak bilang kata pun? Bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Manja banget sih sama ibunya. Benar-benar jarang lihat yang kayak gini. Mulai sekarang kita bertiga main, nggak usah bawa. Biar nggak ada lagi telepon dari ibunya. Bikin repot banget. Aku Zetuyu, tidur dulu ya, besok jam 8 pagi. Tunggu materi disetujui, sampai tanggal 25. Aku bakal pergi waktu itu. Bibi, 1 porsi sayur hijau. Tambahkan lagi 1 porsi nasi, cukup itu. 4.500. Pembayaran gagal. Saldo pembayaran dekat tidak cukup. Teman, saldonya kurang. Orang di belakang masih menunggu. Bibi. Mungkin ini semua nggak jadi deh. Gabungin aja, Bibi. Terima kasih, nanti aku bayar kamu. Hal kecil, tidak perlu terima kasih. Itu kakak senior Yao Jingyang, tampan Ganteng dan baik hati. Cewek itu benar-benar beruntung ya.
Cepetan beres-beres kalian, ruangan misteri baru di pusat kota. Aku sudah pesan untuk jam 4. Sebentar lagi selesai. Katanya sangat seru. Kalau begitu, ayo kita pergi cepat. Biar aku yang pesan taksi, ya. Maaf ya, Nansia. Kita cuma pesan tiket untuk 3 orang. Chen Yu, kenapa takut sih? Kalaupun dia mau ikut, sehari cuma 20.000. Dia sanggup beli tiket masuk nggak? Jangan sampai nanti ibunya telepon dan ngejar kita. Kita jadi nggak bisa bersenang-senang. Cepat pergi deh, nyebelin banget. Aku ingat kamu pernah bilang. Pernah kerja sambilan saat kuliah, kan? Iya. Kamu tertarik, nggak? Yang baru, cepetan, nggak lihat antre apa? Oke, aku tahu kok. Sia-sia lagi ngapain? Kenapa tidak balas pesan? Belajar di perpustakaannya, kenapa tidak balas pesan? Nansia, ada apa denganmu? Hal kecil ini tidak bisa mengurusnya. Maaf, akan segera bereskan. Kapan teh susu saya akan selesai? Saya sudah tunggu lama sekali. Hati-hati, saya bisa laporkan kalian. Sebentar, Akan segera selesai. Halo teman, teh susu melati, 3/4 gula, kurang es, ya? Sebentar lagi selesai. Karena Anda pelanggan beruntung kami, tadi kami menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Kakak senior Yo, benar-benar kamu. Hari ini aku bukan hanya bertemu kakak Yo, tapi juga menerima hadiah darinya. Aku benar-benar beruntung sekali. Sudah jam 1:30. Sia-sia sudah selesai makan siang dan istirahat di asrama. Kenapa tidak angkat telepon? Tiga hari yang lalu. Tidak mungkin. Bagaimana makan? Bagaimana dia minum? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Nanzi Qiang, 2 hari, kasih uang ke Sia-sia, ya? Uang apa? Untuk apa saya kasih dia uang? Liu Jing, kamu lagi kenapa sih? Kenapa saya? Sia-sia 3 hari nggak pakai uang saya kasih. Dia makan minum bagaimana? Dari mana uangnya? Jangan-jangan kamu... Bisa kamu ngomong logis? Saya bilang nggak kasih. Anak nggak ada uang, kamu telepon dia banyak tanya-tanya. Tanya teman-temannya, ribut nggak ada gunanya. Kenapa kamu tidak telepon dia? Ada masalah, kamu langsung kabur? Nyalahin saya? Salah saya? Kamu selalu jadi orang baik, paling bersih. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Saya harus ketemu klien, saya tidak mau bicara lagi. Telepon anak, tanyakan dia. Jangan sampai anak kelaparan. Pergi. Anak saya sendiri, tidak perlu kamu urusi. Halo, Bu Guru Li. Saya ibunya Nansia. Putri saya hilang. Nanxia di mana? Guru Li, Nansia keluar pagi tadi. Pergi kemana? Tidak tahu, dia tidak bilang. Cepat telepon dia, cepat cari dia buat saya. Nansia mungkin sedang bekerja di kedai teh susu. Itu. Bu Guru Li. Nansia, kemana saja? Kenapa nggak angkat telepon dari ibu? Ibumu sampai telepon aku, pikir kamu hilang? Bu Guru Li. 2 hari kerja di toko minuman, nggak sempat fokus. Nansia, aku nggak peduli kamu ngapain. Sekarang juga telepon balik ibumu. Ibumu khawatir banget sama kamu. Sia-sia. Bu. Aduh. Sia-sia, kamu bikin mama khawatir. 2 hari ini kamu... Bu, aku kerja paruh waktu di toko teh susu. Kerja paruh waktu? Kerja apa? Mama sudah aktifkan fitur pembayaran kedekatan. Kok kekurangan uang? Jangan-jangan kamu belajar hal menghamburkan uangnya? Aku nggak menghamburkan uang, limit kedekatan nggak cukup. Kerja paruh waktu di toko teh susu itu bagus. Selain bisa cari uang, aku juga bisa belajar mandiri. Mandiri? Bicara apa soal mandiri? Kamu masih pelajar. Tugas utama ya belajar.
Mama susah payah kerja supaya fokus belajar tanpa gangguan dan sukses. Pelayanin orang ambil teh dan air, apa untungnya? Nggak merasa bersalah sama perjuangan Mama? Bu Nania, jangan emosi dulu. Ibumu benar, tugas utama pelajar adalah belajar. Kerja sambilan untuk pengalaman boleh, tapi jangan sampai memengaruhi pelajaran atau membuat orang tua khawatir. Itu mengabaikan prioritas. Pikirkan lagi, dengarkan ibumu dulu. Baik, saya mengerti. Saya tidak akan pergi. Itu baru keputusannya. Oh iya, Bu Guru Li. Minta 3 teman sekamar Nania memberikan nomor ponsel mereka. Bu, Kalau nanti terjadi hal serupa, tahu harus cari siapa. kamu ngurus aku, tapi jangan libatkan teman sekamarku. Apa salahnya sih? Aku minta nomor telepon mereka. Sebagai teman sekamarmu, aku pikir mereka punya tanggung jawab jagain kamu. Dan aku punya hak minta nomor mereka. Itu ya sudahlah. Sumen, Chen Yu, dan Zhang Mengmeng, kalian kasih nomor telepon ke Ibu Nan 11 ya. Bu Guru Li, ini tuh nggak ada batasan banget, kan? 137. Kamu mahasiswa, harus jaga kesehatan. Kamu masih beli teh susu. Bahaya hormon ini untuk tubuh. Apa aku belum bilang? Ibu berpengalaman, kamu belum paham. Nanti besar, baru tahu harus berterima kasih. Kamu kalau jauh, Sehari saja nggak bisa hidup. Batas waktu program pertukaran. Selamat. Diterima. Akhirnya aku bisa pergi juga. Siang ini makan apa? Fotoin untuk ibu. Makan mie instan. Lagi di perpustakaan, rekam sekitar lingkungan. Hampir jam 9. Ingat untuk video call. Baik. Aku makan ini saat makan siang. Makan lagi mie pedas. Mama bilang, makanan tidak bagus. Itu, tahu berlapis. Semuanya bahan sintetis, buang saja. Termasuk tahu ikan itu. Juga bukan alami sepenuhnya, singkirkan saja. Gila, ya? Ini masih bisa dimakan nggak? Kamu sejak kecil sudah punya masalah. Mama khawatir kesehatan kamu. Dengar Mama, pilih yang bersih. Sekarang kamu masa pertumbuhan. Nutrisi harus bersih. Sabar, tinggal 10 hari lagi. Beer. Nggak bisa di-scan. Kawan, kode ini ada masalah. Aku nggak bisa scan. Boleh aku cari barang dengan harga yang sama buat... Oh, boleh aja. Seharusnya nggak masalah. Sudah, totalnya 18. Hei, kawan, struk belanja kamu. Sarapan. Susu kedelai sama telur, cuma 1, iya, ini udah bagus banget, bersih dan bergizi. Cairan perawatan. Kenapa dia beli ini? Wah, untuk area pribadi wanita. Bukan untuk perawatan biasa atau hidup berantakan. Ini digunakan setelah berhubungan untuk mencegah infeksi yang tidak tahu batas dan butuh pembersih ekstra kuat. Nansia. Tetap kuat. 2 hari lagi hari keberangkatan. Tinggal bertahan sebentar lagi. Aku akan benar-benar bebas dari ibu setelah ini. Apa yang terjadi dengan ibu? Aku belajar di perpustakaan, belum dengar teleponnya. Nansia, kamu beli cairan perawatan untuk apa? Jelaskan. Cairan perawatan apa? Ibu bicara apa sih? Informasi pembayaran jelas.
Apa kamu sakit? Penyakit memalukan? Teman, bisa lebih tenang? Ini perpustakaan. Kamu nggak belajar, tapi orang lain. Iya, maaf ya. Bu, aku mohon sama kamu, jangan ngomong. Aku keluar, nanti kita bahas. Nansha, mau lari kemana? Hari ini sebelum kamu jelaskan semuanya, kamu tidak bisa pergi. Bu, kenapa ibu kesini? Nansha, aku nggak nyangka kamu berani melakukan ini. Aku pikir kamu sibuk di sekolah tiap hari, jadi aku aktifkan pembayaran intim buat takut kamu nggak tega pakai uang. Setiap transaksi aku periksa Apa kamu nggak merasa dengan semua usaha untukmu. Nansha, kamu bisa ngomong gitu ke aku? kenapa kamu ngelakuin itu, tapi takut diomongin orang? Barangnya mana? Kasih ke aku. Bu, nggak ngerti ibu ngomong apa. Kalau ada apa-apa, omongin di rumah aja. Masih merasa malu ya? Waktu ngelakuin hal menjijikan, kenapa nggak merasa malu? Barangnya di mana? Kasih ke aku sekarang. Bhutan. Ada salah paham antara ibu dan Nansia. Nansia di sekolah nurut banget. Kamu gak bisa melakukannya. Minggir, aku bicara dengan putriku. Gak perlu ikut campur. Kakak senior show. Pantas, kenapa kamu berani bicara seperti itu padaku? Ternyata semua ini gara-gara dia, ya. Baik, kamu bukan tipe yang mau malu, kan? Kalau begitu, aku justru mau bicara di depan dia, di depan semua murid di sekolah. Apa kamu sudah lihat? Sudah jelas sekarang, gak ada apapun di sini yang mencurigakan itu. Sia-sia, Mama terlalu khawatir soal kamu, makanya takut. Di rumah kamu ngomongin aku sudah tahan. Tapi ini perpustakaan, ini sekolahku. Di depan semua teman dan senior. Kamu bilang aku tak tahu malu. Bagaimana aku bisa menjalani hidup setelah ini? Sejauh apa kamu ingin memaksaku? Nansia, ngomong begini, hati nuranimu nggak sakit? Semua hal selalu aku kasih yang terbaik buat kamu. Susu impor sekotak kecil mahal, Mama nggak ragu, dibeli berpeti-peti buat kamu. Aku minum air matang dari keran. Daging-daging itu, satu gigitan kecil nggak bisa kumakan. Semua aku simpan buat kamu makan. Hatiku sudah aku kasih buat kamu. Kamu maunya apa lagi? Susu impor itu, setiap hari kamu paksa aku minum, tapi saat aku mencium baunya, aku langsung ingin muntah, kamu tahu nggak? Dan daging sapi itu, sejak kecil aku benci baunya. Setiap kali mencium, aku ingin muntah. Pernahkah kamu mendengarkan aku sekali saja? Bu, semua yang kamu berikan itu yang diinginkan, bukan yang aku mau. Masih mau aku gimana? Aku sudah menguras energiku untukmu. Setiap malam setelah memeriksa PR siswa, aku masih harus mendampingi kamu belajar. Apa yang aku dapatkan? Kebencian darimu? Setiap malam kamu harus mengoreksi pekerjaanku, tapi aku demam sampai 40 derajat. Kamu masih memaksa aku mengerjakan soal. Setiap aku salah tulis, kamu pasti memaki aku. Sesederhana ini bisa salah, otakmu kayak babi, wajar aku marah? Di matamu aku selalu kurang baik, cuma sampah tidak tahu berterima kasih, seperti senior di Universitas Beijing. Diam. Jangan sebut dia lagi. Kenapa dia bunuh diri sehari setelah menerima surat pemberitahuan? Kalau bukan kamu yang memaksanya ke ujung, apa? Diam. Aku benar-benar, kenapa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Aku sungguh menyesal punya kamu. Ternyata kamu menyesal. Kalau aku membuatmu merasa bersalah. Kalau nyawa ini adalah pemberian darimu, maka aku kembalikan padamu. Nansia, jangan lakukan bodoh. Nansha. Kamu. Nansha. Karena masalah kecil ini, kamu ingin mati. Apa pernah memikirkan ibu? Kalau mati, bagaimana ibu? Masalah kecil. Di matamu, semuanya masalah kecil. Harga diriku, perasaanku, semuanya kecil. Kamu sama sekali tidak mengerti aku. Kamu hanya tahu mengontrol aku. Mengontrol kamu? Aku banyak berkorban demi kebaikanmu. Aku takut kamu salah jalan.
Kamu sudah belajar melawan. Kontrolku masih kurang. Kalau begitu, mulai hari ini, Mama sewa rumah dekat sekolah, pindah. Nanti, Mama akan tinggal bersama kamu. Masak untuk kamu, antar kamu ke sekolah. Aku akan mengawasi gerak-gerikmu ketat. Tidak mungkin. Aku kan mahasiswa. Aku butuh ruang sendiri. Ruang? Masih butuh ruang? Sudah kasih terlalu banyak ruang. Kamu sendiri yang membuat dirimu jadi seperti ini. Lihat dirimu sekarang. Aku jadi seperti ini gara-gara siapa? Gara-gara kontrolmu, aku sesak napas. Kamu pakai transfer pribadi buat mengawasi setiap uangku. Kamu bikin aku malu di depan teman sekamarku. Kamu bikin aku jadi bahan lelucon satu sekolah. Aku tidak akan terkontrol olehmu lagi. Aku tidak akan tinggal denganmu. Kamu. Baiklah. Baiklah, Nansia. Kamu sudah dewasa. Sayapmu sudah kuat, ya. Nggak mau Mama, kan? Kamu anggap Mama beban, ya? Bukan aku nggak mau kamu. Aku nggak sanggup lagi. Cinta yang kamu berikan terlalu berat. Kamu hampir mencekik aku. Baiklah, Nansia. Kamu menganggap Mama seburuk itu. Mama memang memaksa kamu, ya? Kalau begitu ibu mati saja. Ibu mati, kamu bebas. Ibu mati, kamu senang, kan? Jangan, Bu. Kamu suruh aku mati. Kamu suruh aku mati. Kamu nggak dengar aku. Jadi, buat apa peduli? Bu. Sampai kapan kamu mau bikin ribut begini? Aku akan dengar kata-katamu. Semua aku turuti, oke? Sia-sia. Mama hanya punya kamu sekarang. Mama tak bisa tanpa kamu. Biarkan Mama merawat kamu, menemani kamu, ya? Gimana, oke? Ayo bangun. Bangun, bangun, bangun. Kamu udah janji sama Mama, jadi Mama kasih tahu kamu langsung, ya? Yang pertama, Mama sewa rumah dekat sekolah hari ini. Kamu harus pindah dan tinggal bareng Mama. Yang kedua, Kamu sinkronkan jadwal sekolah dengan Mama, setiap hari Mama antar jemput. Yang ketiga, lokasi ponsel harus aktif 24 jam, Mama mau tahu di mana kamu berada. Yang keempat, password media sosial Mama harus punya salinannya. Teman yang kamu temani, Mama harus tahu. kalau begini, nggak ada ruang pribadi dong? Ini urusan keluarga kita, bagaimana saya mendidik anak perempuan saya, nggak perlu kalian campuri di sini. Sia-sia. Menurutmu, permintaan Mama berlebihan nggak? Tidak berlebihan. Ibu melakukan semuanya demi kebaikan. Aku selalu menurutinya. Baik, anak pintar. Ini anak baik ibu, sia-sia. Ibu ke asrama, bantu kamu kemasi barang. Bu, Kamu pasti capek. Masih harus kembali kemasi barang. Aku yang kemasi barang di asrama. Setelah selesai aku telepon kamu. Ya? iya, oke. Mama pulang untuk beres-beres, nanti ke asrama jemput kamu. Oke, Ma. Pelan-pelan ya. Sia-sia, sia-sia. Mama datang nih, bantu Mama angkat kopernya dong. Sia-sia, sia-sia. Hei, jangan sembunyi lagi. Cepat keluar, pulang sama Mama yuk.
Nansia. Nansia, kamu kemana? Jawab aku, Nansia. Nansia, kamu di mana? Jawab aku, Nansia. Mati. Kamu berani matikan ponsel? Nanzi Kiang, bajingan. Di mana kamu sembunyikan Nansia? Suruh dia matikan ponsel, kan? Bukan, Liu Jing. Kamu ngaco ngomong apa? Ngapain aku sembunyikan Nansia? Ponselnya mati. Orangnya juga nggak ada. Bukan kamu yang menghasut, siapa lagi? Ilong, Ilong. Untuk apa ngomong kosong? Cepat cari. Aku lagi sibuk banget nih. Tutup ya. Hei kamu. Halo, Xiao Min, ada masalah. Nansia, dia kabur dari rumah. Kak, jangan panik. Apa yang terjadi? Nggak bisa dijelaskan? Sia-sia kenapa? Cucu aku kenapa? Jing, katakan. Dulu anak ini begitu patuh. Apa mungkin ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Dia berubah, susah diatur. Demi teman laki-laki, dia berani bertengkar dengan saya. Sampai menangis dan mengancam. Kalau ketemu saya malah menghindar, bahkan ingin kabur dari rumah. Aduh, bagaimana ini? Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana, makanya saya panggil kalian semua ke sini. Bibi. Bu. Bibi, nenek dan paman, kenapa kalian semua datang? Nansha. Kamu sebenarnya pergi kemana? Ponsel mati, barang bersih, kamu mau bikin aku gila? Aku sia-sia membesarkan kamu. Anak tak tahu diri, kamu mau membuat hidupku sengsara, baru puas, ya? Maksudmu apa? Aku kan baik-baik saja di sini. Nansha, nggak benar, ada masalah, nggak bisa dibicarakan, kenapa malah menghilang? Kamu bisa kabur dari rumah? Itu nusuk hati ibu kamu. Nggak tahu sopan santun. Deh. Aku nggak kabur dari rumah kok. Permisi, ini Nansha? Iya, betul. Kami dari Komite Universitas Cornell. Kami ingin memberi Aplikasi Anda ditinjau. Ada pembaruan penting. Apakah ada masalah dengan aplikasi? Sebaliknya. Komite kami. Terkesan dengan kualifikasi dan penjelasan Anda, kami mempertimbangkan mengubah status penerimaan Anda dari mahasiswa pertukaran ke sarjana. Dengan beasiswa penuh. Benarkah? Terima kasih banyak. Tolong hentikan proses pendaftaran. Tunggu hasil akhir penerimaan siswa. Sepertinya hari ini nggak bisa pergi. Aku pulang dulu ya. Aku nggak kabur dari rumah. Percayalah padaku. bohongin siapa tuh? Barang-barang dikemas, telepon tidak diangkat. Bukannya sudah jelas kamu mau kabur, Nansia? Sekarang kamu bohong tanpa rencana, ya? Aku nggak bohong. Apa yang aku bilang itu benar. Masih berani ngelawan, ya? Aku hari ini mesti kasih kamu pelajaran. Lari sana, tutup HP-nya. Berani ngomong, ya? Diam. Dia sebesar ini, memukul dia benar-benar tak punya harga diri. Kakakku sudah berkorban banyak, hampir gila, anak ini dimanjakan. Tidak tahu berterima kasih, harus dihajar, belajar dari... Dengarkan nenek, minta maaf sama ibumu, janji tidak akan berani lagi. Masih keras kepala, ya, bikin ibumu tenang dulu, baru bicara lanjutannya. Aku nggak mau minta maaf. Aku nggak salah. Kenapa harus minta maaf? Dengar tuh. Dengar apa yang dia katakan? Omongan sombong, lepaskan aku. Aku harus buat anak durhaka ini sadar. Kamu lihat sendiri. Kamu lihat baik-baik. Bukan tidak angkat. Bukan matikan ponsel. Ponselku habis baterai. Dari saat kalian masuk. Bukan marahiku, ya menyalahkanku. Di mata kalian. Aku orang yang tak tahu sopan santun, tak berbakti, hanya ingin ibuku putus asa. Orang jahat, benar kan? Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Nunggu keluarga kumpul, buat ribut, baru bilang. Kamu sengaja ya, mau lihat aku malu?
Pernah kasih aku kesempatan bicara? Setiap aku ngomong, kamu marah dan mukul aku. Aku nggak punya kesempatan jelasin. Aku marahin kamu buat kebaikanmu. Setiap kali kamu bilang demi kebaikanku. Kamu selalu maksa aku ngelakuin hal yang aku nggak mau. Udah, nggak usah ngomong lagi. Kita kan keluarga, biarin aja ini berlalu. Aku juga nggak mau ribut, walaupun kita satu keluarga. Oh, Hari ini, apa ulang tahun sia-sia segera? Dia dan ibunya baru pindah rumah. Acara besar begini dirayakan bersama, ramai-ramai bergembira. Iya, gabung saja, lebih meriah. sia-sia. Jangan salahkan ibumu selama ini. Dia sudah berjuang keras untukmu, ayahmu. Laki-laki memang gak bisa diandalkan. Dalam luar rumah, urusan besar kecil, semua dikerjakan ibumu sendirian. Dia rada temperamental saja. Mungkin caranya juga kurang tepat. Tapi niat hati itu 100% demi kebaikanmu. Jangan kecewakan hati ibumu, ya. Sia-sia, tiup lilinnya. Selamat ulang tahun ke-18, sia-sia. Sudah 18 tahun, hari ini hari besar. Sudah dewasa, makin mengerti perasaan ibu. Benar, sia-sia kita mulai dewasa sekarang. Bantu ibumu lebih sering, dia berjuang keras untukmu. 18 tahun. Anak baik ibu sudah besar sekarang. Ini hadiah ulang tahun dari ibu untukmu. Beruang kecil favoritmu. Waktu kecil, selalu memeluknya saat tidur. Ibu kepikiran, kamu sudah 18 tahun, jadi kasih ini sebagai hadiah ulang tahun. Pasti kamu suka. Dulu waktu kecil aku suka. Tapi waktu itu kamu pikir mainan hanya buang waktu. Mengganggu belajarku. Kamu nggak pernah belikan aku. Sekarang aku sudah dewasa. Sudah terlambat. Aku sudah nggak suka lagi. Anak kecil tidak ingat itu. Ibumu takut kamu terganggu belajar, bukan tidak sayang. Jangan ngomong terus. Cepat buat permohonan. Anak baik, jangan ngelan. Ayo, bu à permohonan ces 40. Ini apa? Bu, bilang sama aku, ini sebenarnya apa? Kenapa ibu diam-diam pasang kamera? Ibu mau awasi setiap gerak-gerikku? Atau ibu mau lihat aku tidur, ganti baju, bahkan saat aku selesai mandi tanpa pakaian? Ini karena kamu memaksa ibu. Kamu yang terus bohong, matikan HP, kabur dari rumah. Apa ibu ada pilihan? Ibu harus tahu setiap gerak-gerik kamu. Kalau hari kamu kabur lagi, aku harus bagaimana? Nggak mau terluka lagi. Ini bukan cinta. Ini pengawasan. Ini perilaku yang aneh. Aku bukan tahananmu. Sia-sia, kenapa bicara begitu pada ibumu? Ibumu mencintaimu, takut kamu kenapa-napa. Nansia. Perhatikan cara bicaramu. Semua yang aku lakukan ini untuk menarikmu keluar dari jalan yang salah. Kalau bukan aku yang terus mengawasi, siapa yang tahu kalau kamu mungkin sudah tersesat? Segala yang kulakukan adalah demi kebaikanmu. Cukup, aku sudah muak mendengar kata demi kebaikanmu. Kamu tidak mencintai aku. Yang kamu cintai adalah boneka patuh, yang bisa kamu kontrol sepenuhnya tanpa pernah melawan. Dengan dalih mencintai aku, kamu menusukku perlahan, menyakitiku bertubi-tubi. Kamu mengharapkan aku tersenyum sambil mengucapkan terima. Aku sudah muak. Sudah, jangan ngomong, diam. Hari ini hari baik. Kita gak bahas itu. Hari ini ulang tahun sia-sia ke-18. Harus senang-senang. Anak baik, dengarkan kata nenekmu. Sedala sipat buat permohonan. Baiklah, aku akan buat permohonan sekarang.
Permohonanku adalah, Pergi dari hidup ibuku selamanya. Kamu ngomong apa? Dari kecil kamu paling lengket sama ibumu. Tidur harus ditemani ibumu. Kenapa sekarang malah ngomong mau pergi? Sia-sia. Jangan ngomong hal marah lagi. Waktu kecil, ibu pergi kerja. hanya sehari. Kamu menangis sedih, memeluk kaki ibu dan enggan lepas. Bagaimana mungkin kamu meninggalkan ibu? Ibu tahu kamu kesal di hati. Kesal karena ibu salah paham kamu kabur. Itu memang salah ibu. Ibu minta maaf padamu. Sia-sia, salah ibumu pasang kamera, tapi maksudnya baik. Sudahlah, biarkan masalah ini berlalu, ya. Boneka beruang ini, kalau tidak suka, besok mama belikan kamu hadiah baru. Jangan marah lagi ya, sayangku. Aku sudah kenyang. Kalian bersenang-senanglah. Kak, jangan dimasukkan ke hati. Anak-anak belum paham. Lina, kenapa siswa Nansia belum melapor? Proyeknya seharusnya dimulai minggu lalu. Profesor menerima konfirmasi akhir dari komite, mengingat bakat dan kedalaman karya sastra dari siswa Nansia. Dia naik dari pertukaran pelajar menjadi diterima sebagai mahasiswa dan dia telah mendapatkan beasiswa penuh. Mahasiswa fisika yang menunjukkan kedalaman sastra dan kekuatan narasi dalam aplikasinya. Ini bukan hal yang diajarkan di kelas menulis. Ini murni bakat alami. Bibit bagus seperti ini tidak boleh terhalang oleh proses apapun. Tidak, saya harus pergi langsung untuk menyambut Nansia ke tim kami. Profesor, Anda akan pergi sendiri? Ya, sudah lama sekali saya tidak pulang ke negara asal. Cepat hubungi pihak universitas, saya ingin menjemputnya secara langsung. Nansia, surat penerimaanmu keluar. Selamat untuk beasiswa penuh yang kamu dapatkan. Tolong. 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 Sumen, kamu kenapa? Anak. Cepat ke rumah sakit. Jangan bergerak, aku akan antar kamu ke rumah sakit sekarang juga. Hari-hari. Dokter, bagaimana keadaan Pasien dalam kondisi kritis, curiga Tidak bisa ditunda. Papa? Kehamilan ektopik. Berapa nomor keluarga, Sumen? Aku telepon. Sia-sia, jangan. Jean-Gon quasi t'a eu keluarga ku. Kalau ibuku tahu aku hamil, dia mungkin akan membunuhku. Pacar kamu, suruh dia datang. Dia sudah tahu aku hamil. Tidak mau angkat teleponku. Sekarang aku sama sekali tidak bisa menemukannya. Shasha, tolong bantu aku. Bantu aku tanda tangan dulu. Bantu aku talangi biaya medisnya dulu. Nanti aku pasti akan mengembalikannya. jadi mau periksa atau tidak. Tanda tangan ini menyangkut hidup dan mati. Cepat putuskan. Pasien tidak bisa menunggu. Kalau mau, lakukan sekarang. Jam segini, sia-sia seharusnya sudah pulang sekolah, kan? Sedang makan, kan? Halo, Xiaomin. Kak, aku tadi baru saja ke rumah sakit rakyat pertama kota Jiangbei untuk urusan. Kamu tebak aku lihat siapa? Siapa yang kamu lihat? Aku sepertinya melihat sia-sia. Tapi saat aku ingin menghampirinya, Dia sudah tidak ada. Kak, sebaiknya tanya anaknya, apa dia sedang tidak enak badan? Ke dokter kandungan ngapain? Oke. Qui lui regarde? Qui lui regarde? Keluarga Sumen, aku di sini. Kenapa? Tunggu sebentar. Hewa. Sia-sia. Kamu di mana? Kenapa ke rumah sakit? Ada apa? MA, tenang dulu. Nansia dipastikan kehamilan ektopik. Pendarahan hebat, perlu operasi segera, tanda tangan. Bu, aku ada urusan mendesak. Nanti aku bicara lagi ya. Ayo cepat pergi. Hamil.
Operasi. Cuman. Sekarang keluar rumah sakit. Kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Tidak apa-apa, Shasha, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, Aku benar-benar tidak tahu apakah aku masih bisa hidup hari ini. Saya nggak nyangka, dulu aku begitu jahat sama kamu. Tapi kamu masih mau bantu aku seperti ini. Maaf ya. Jangan pikir aneh, fokus buat sembuh. Uang rumah sakit itu, aku bakal segera bayar balik ke kamu. Nansha. Aku mau minta tolong sesuatu sama kamu. Tolong jangan kasih tahu orang lain kalau aku hamil. Kalau ibuku tahu, dia pasti bakal membunuhku. Aku janji padamu. Nansia. Magir. Dasar tak tahu malu. Jawab aku. Kamu sudah menggugurkan anak, kan? Bu, apa maksudnya? Anak apa? Tidak mau bicara, ya? Baik, kalau kau tidak mau bicara, hari ini kau urus cuti kuliah. Bu, kau yakin? Kamu mau aku berhenti sekolah hanya karena sesuatu yang belum tentu benar? Kamu mau aku menyerah masa depanku? Belum tentu benar. Tante melihat kamu pergi ke klinik ginekologi, Nansia. Kamu harus jelaskan, urus perhentian sekolahmu sekarang. Aku tidak mau kamu mempermalukan kita di luar. Hei, Jingyang, itu kan cewek yang kamu bantu di perpustakaan waktu itu? Kenapa ibunya datang lagi? Aku akan cek. Bu. Kamu selalu seperti ini. Kamu tidak pernah mau mendengarkan penjelasanku. Kamu juga tidak pernah percaya apa yang aku katakan. Di matamu, aku memang orang tak tahu malu seperti itu, kan? Jangan alihkan topik. Katakan siapa ayah anak itu. Surat penerimaan dari Cornell. Sebentar lagi akan datang. Kalau tidak, dengan tuduhanmu yang membabi buta ini, hidupku benar-benar akan hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Tentang masalah di rumah sakit, aku tidak akan bicara sepatah kata pun. Kamu. Baik, jadi kamu mengaku, kan? Ikut aku ke kantor pendidikan untuk urus cuti sekolah. Lepaskan aku. Lepaskan. Bu, harap tenang dulu. Lepaskan Nansha. Ada apa? Kita bicarakan baik-baik. Kamu. Apakah kamu? Kamu yang membuat anak perempuanku hamil, ya? Kamu kelihatan baik-baik saja. Ternyata kamu seperti binatang, pura-pura jadi manusia tapi kelakuan tidak manusia. Apa? Apa? Kakak Yo tidak mungkin, kan? Terlihat begitu baik, kok bisa melakukan hal ini? Pantas saja ibunya sangat marah, ternyata hamil. Bukan begitu, salah paham. Tante, Anda salah. Saya dan Nansia hanya teman, bukan seperti yang Anda bayangkan. Kalau bukan karena kamu, kenapa dia bisa pergi ke klinik kandungan? Sudah cukup. Bu, aku sama sekali tidak hamil. Selain terus memandang putri Anda dengan prasangka terburuk, kamu bisa apa lagi? Setiap ada masalah, kamu selalu cuma marahi aku. Kamu nggak pernah pikirin aku sama sekali. Aku cuma mau tanya satu hal. Kamu itu ibuku, kan? Baiklah. Demi seorang pria, kamu berani lawan aku. Bukannya bilang gak hamil? Siapa yang pergi ke dokter kandungan? Siapa yang sebenarnya hamil? Bisa nggak jangan kasih tahu orang lain soal aku hamil? Ayo ngomonglah. Bilang siapa sih yang hamil? Aku nggak akan ngomong. Aku udah janji sama orang. Aku nggak akan melanggar janji. Aku beda sama kamu. Aku nggak akan segitu rendahnya minjek harga diri dan janji orang lain. Hebat sekali melanggar janji. Berani sekali kau menginjak harga diriku. Nansia, sekarang kau sedang berbohong. Melindungi dan melawan ibu, kau benar-benar hebat.
Bukankah bilang tidak bersalah? Tanpa bukti, siapa yang akan percaya padamu? Mau bukti? Harus bagaimana lagi aku membuktikannya? Apa aku harus mencabut hatiku agar kau percaya? Hentikan bicara yang tidak berguna. Kalau kau mampu, buktikan di sini sekarang. Di depan semua orang, buktikan padaku. Baiklah. Kamu mau bukti, kan? Lihat baik-baik. Nansya. Ayo buka, kalau berani buka saja. Kalau hari ini nggak buka, kamu pasti menyimpan rahasia. Oke, aku buka biar kamu lihat. Jangan. Itu aku. Bibi. Orang yang sebenarnya hamil itu aku. Nanya hanya membantuku. Makanya dia pergi ke rumah sakit dan menghabiskan uang itu. Dia janji akan merahasiakannya untukku. Jadi dia tidak memberitahu tonton aku. Nanya. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung ini untukku. Aku tidak bisa terus bersembunyi lagi. Ini laporan pemeriksaan dari rumah sakit. Nama saya tertulis jelas di atas. Hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Nansya. Dia sepenuhnya hanya ingin membantu saya. Kamu lihat kan? Sekarang ini bisa membuktikan kalau saya tidak bersalah, kan? Kamu tahu, yang memalukan ini adalah dirimu. Kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Kenapa harus memfitnah putri saya? Tolong, Tante. Justru Anda yang sedang memfitnah putri Anda sendiri. Awalnya saya hanya ingin sia-sia merahasiakan ini untuk saya. Siapa sangka Anda tidak mempercayainya. Jadi aku harus bagaimana? Aku. Sia-sia. Lihat, teman-teman yang kamu punya. Tidak menjaga diri, malah menyeretmu terlibat. Orang tanpa rasa malu seperti itu, mulai sekarang kamu tidak boleh berteman dengannya lagi. Masih menyalahkan orang lain. Sumen setidaknya berani bertanggung jawab. Lalu kamu? Nansya. Surat penerimaan dari Universitas Cornell sudah tiba. Universitas Cornell apa itu? Ini adalah ruang pameran kami. Kepala Sekolah Wang, pemimpin, ada kabar Profesor Anderson dari Universitas Cornell. Telah tiba di bandara kota ini. Anderson, tokoh besar di dunia sastra, anggota tetap Komite Nobel Sastra. Buku beliau, Pembalikan dan Rekonstruksi Narasi, dinobatkan sebagai tonggak sejarah sastra modern. Astaga, dia datang langsung. Apa tu Juan dia datang? Mengunjungi sekolah kita, berdasarkan informasi tim penjemput di bandara. Tujuan perjalanan ini adalah menjemput mahasiswa baru jurusan fisika, Nansya, yang diterima di universitas kita. Cepat, segera sambut dia. Apa sih Cornell University itu? Ibu Nansya. Ibu, Anda tidak tahu anak mau studi ke luar negeri? Studi ke luar negeri? Ini bukti sekolah, surat penerimaan program, semua di sini. Pegang baik-baik, jangan hilang ya. Kalian semua, udah bubar sana, balik ke urusan masing-masing. Nansya, kamu kok diam-diam daftar untuk kuliah di luar negeri sih? Berarti dari dulu kamu udah pengen jauh dari aku, ya? Aku bilang dari dulu, cuma kamu yang gak percaya. Dan kembalikan surat penerimaan saya, itu adalah impian saya. Impianmu? Ini yang kamu sebut impian? Coba lihat nama sekolah ini. Cornell. Cornell. Apa nama sekolah aneh? Susah ngucapinnya. Menurutku, pasti universitas abal-abal. Ternyata Cornell. Di bidang sastra, salah satu yang terbaik di penerimaan sulit, tingkat neraka, 3 tahun tidak menerima siswa pertukaran S1 dari Tiongkok. Nansya, dia. Dia diam, tak berkata apa. Berhasil diterima. Ibu Nansya, tolong tenang, Cornell itu bukan universitas abal-abal, tapi salah satu yang terbaik di dunia. Aku tidak mau dengar. Universitas ini bekerja sama menghabiskan uang.
top tier atau bukan. Kalau aku bilang itu universitas abal-abal, maka itu Aku ini ibunya. dia adalah wali sahnya. Tidak akan mengizinkannya pergi. Guru Lee, tolong segera batalkan posisi beasiswa ini, sekarang juga. Profesor Anderson, selamat datang. Kehadiran Anda membuat Universitas Jiangbei kami sangat terhormat. Rektor Wang, Anda sopan sekali. Nanxia adalah siswa terbaik. Saya datang langsung untuk menyampaikan ini. Universitas Cornell dan laboratorium saya berharap dia bisa bergabung. Dipuji oleh Anda adalah kebanggaan Nanxia dan kehormatan Universitas Jiangbei. Saya segera membawa Anda bertemu dengan Nanxia. Silakan. Ibu Nanxia, tenang, jangan batalkan itu. Universitas Cornell memberikan penerimaan ke program sarjana Nanxia dan beasiswa penuh. Teruskan saja mengarang cerita. Nama sekolah ini bahkan belum pernah saya dengar. Kamu pikir saya ini anak kecil yang mudah dibodohi? Sekolah abal-abal yang jelas-jelas seperti penipuan ini cuma bisa menipu orang-orang seperti kamu yang tidak berpikir panjang. Menginginkan sesuatu yang terlalu tinggi, kamu percaya ada rezeki jatuh dari langit? Kalau kamu keluar dan dijual orang, kamu tidak sadar, saya kasih tahu. Sekarang ini kamu hanya bermimpi yang mustahil, terlalu percaya diri tanpa dasar. Ibu, lihatlah baik-baik. Ini adalah Universitas Cornell, bagian dari Ivy League. Universitas ternama dunia dengan peringkat teratas. Itu pernah memenangkan banyak hadiah Nobel sastra. Sungguh lucu. Sekolah bobrok ini, kalau sebagus yang kamu bilang, kenapa bisa menerima kamu? Sejak kecil, kamu cuma tahu merendahkanku. Semua usahaku tidak ada artinya di matamu. Tapi maaf, aku membuatmu kecewa. Universitas ini memang menerimaku. Bukan karena aku cukup beruntung, tapi karena aku cukup bekerja keras dan juga cukup hebat. Untuk studi ke luar negeri, aku membaca 37 buku berbahasa Inggris. Menulis ribuan catatan tentang studi ke luar negeri. Dokumen aplikasi. Saya mengeditnya lebih dari 20 kali. Setiap kata adalah hasil jerih payah saya. Namun semua usaha saya, semua masa depan yang saya perjuangkan dengan sekuat tenaga, Di matamu tidak ada harganya. begitu mudah ia diinjak-injak olehmu? Itu adalah teman sekelas kita, Nanxia. Kamu masih berani melawan, ya? Baiklah. Aku akan izinkan kamu pergi. Bully, lihatlah baik-baik. Putriku, Nanxia. Dia tidak mungkin masuk universitas sembarangan yang tidak jelas seperti ini. Dia bahkan tidak akan pernah memikirkannya. Aku tidak akan setuju meskipun aku mati. Kamu merobeknya begitu saja, dengan alasan apa? Karena aku ibumu. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Aku punya hak untuk tidak membiarkanmu masuk ke dalam lubang ini. Apa itu Ivy League? Sekolah top dunia? Mimpi. Sekalipun sekolah jelek itu ada. Kalau mereka nerima kamu, pasti salah. Kamu pikir ke luar negeri main-main? Kamu bisa ngomong bahasa Inggris enggak? Dari kecil sampai sekarang. Kamu hafal kosakata, lupa lagi. Satu kalimat aja kamu nggak bisa ngomong lancar. Setiap ujian selalu turunkan nilai. Nggak pernah nilai penuh. Keluar negeri, kamu bakal jadi tuli dan bisu. Siapa bisa bantu? Bahasa Inggrisku udah nggak kayak dulu lagi. Kamu bukan begitu, terus gimana dong? Kamu cuma punya skill pas-pasan, berani-beraninya di depanku sok jagoan. Apakah ini bukti yang kamu mau? Dengar sendiri. Bahasa yang kamu bilang dan terlalu bodoh untuk dikuasai. Bahasa Inggris yang kacau. Seperti disebut, alat penting. Yang digunakan untuk menulis. Esai aplikasi dan memahami karya sastra klasik yang kamu nilai. Usaha yang sia-sia ini Membuatku diterima di lembaga terkenal dunia. Yang baru saja kamu hancurkan dengan tanganmu sendiri.
Wah, kemampuan bahasa Inggris Nansya keren banget. Pengucapannya juga sempurna. Bisa bahasa Inggris, kenapa? Bicara sehebat apapun juga nggak ada gunanya. Surat penerimaanmu hilang. Sudah aku sobek. Hitam di atas putih lenyap, ingin lihat bagaimana kamu mengatasi ini. Mimpi saja. Kamu pikir yang kamu sobek itu cuma selembar kertas? Yang kamu sobek itu surat penerimaan kuliahku. Yang kamu sobek itu adalah hidupku. Kamu adalah putriku. Kamu harus di sisiku. Kamu tidak boleh pergi. Bilang tanpa surat penerimaan. Tidak bisa masuk kampus? Saudari Nansya. Ini Profesor Martin Anderson dari Universitas Cornell. Dia kesini untuk urusan pendaftaranmu. Nansya, selembar kertas bukanlah segalanya. Bakat dan potensimu sudah lama terbukti. Materi kamu ajukan menyentuh hati saya. Kamu layak membuat saya datang ke sini. Sekarang saya sadar. Saya bersyukur telah datang. Kalau tidak, dunia sastra mungkin akan kehilangan bintang masa depan. Gara-gara beberapa hambatan yang tidak masuk akal. Kalian ketagihan akting, bawa orang asing. Berpakaian rapi seperti profesor palsu, kalian bersekongkol. Buat menindas wanita, ini pantas? Mama Nansya, tolong jaga sikap Anda. Ini kepala sekolah Wang dari Universitas Jiangbei. Dan adalah Profesor N. Dia ilmuwan terkenal dunia. Bukan seseorang yang bisa Anda hina semaunya. Benar-benar kepala sekolah. Kepala sekolah, profesor. Kalian semua datangnya. Semua datang merebut putri saya, ya? Saya kasih tahu kalian, selama saya, Liu Jing, tetap Ibu Nansya selama 1 hari. Kamu tidak akan bisa membawanya pergi dariku. Baik. Mulai sekarang kamu bukan lagi. Profesor, ayo pergi. Nansya, kembali. Aku ibumu. Kenapa memutuskan hubungan denganku? Berhenti di situ. Nansya, kembali. Pembohong, pembohong Jia. Kalian semua, kalian adalah pembohong. Orang tua asing itu ngasih kalian berapa? Kalian membujuk anak saya pergi? Anak perempuan saya, kenapa anak saya dibawa? Bu Nansya, sampai kapan kamu mau ribut terus begini? Profesor Anderson adalah senior di Fakultas Seni dan Sains Universitas Cornell. Dia datang sendiri jemput Nansya karena bakat luar biasa Nansya. Itu kehormatan Aku nggak peduli dia siapa. Tanpa izin dariku, nggak ada yang boleh bawa anakku pergi. Saya akan tuntut kalian menculik. Tuntut sekolah bekerja sama dengan penculik. Kerjasama untuk menculik putri saya. Saya tegaskan situasi saat ini mengenai Nansya. Penerimaan khusus, perhatian Profesor Anderson, dan potensi di bidang humaniora. Kami sudah membuat laporan resmi kepada pihak berwenang dan telah melapor ke database strategi talenta nasional. Sekarang, seluruh sekolah kami bahkan negara, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindunginya dan membuka jalannya. Tidak mungkin. Saya beritahu Anda. Dia anak saya, tidak bisa pakai alasan ini untuk menekan saya. Ibu Nansya, kepala sekolah bilang Anda yang memaksa Nansya pergi. Anda belum sadar, ya? Tidak mungkin. Kamu bohong. Ini semua karena kalian. Kalian yang menipu dan membawa pergi anakku. Ini semua karena kalian. Tolong antar wanita ini keluar. Jika ia kembali tanpa izin dan mengganggu ketertiban, segera laporkan ke polisi. Apa hak kalian menangkap saya? Kenapa mengusir saya? Hei, lepaskan saya. Lepaskan saya. Kenapa kalian menangkap saya? Lepaskan Sumen.
Tolong bantu tante, bantu tante. Bujuklah Nansia dengan baik. Tolong bicaralah padanya. Tante, Anda salah mengerti. Saya dan dia tidak akur. Bicara padanya tidak akan ada gunanya. Bohong. Tidak akur dengannya? Tentang kehamilan dan keguguran, hal memalukan seperti itu. Semua ini salah siapa? Tante, Anda masih belum mengerti? Semua ini salah Anda, jika bukan karena Anda terus mengawasinya seperti seorang penjahat. Satu video datang setelah video lainnya. Tidak peduli kita sedang makan, ngobrol, atau istirahat. Kalau bukan karena kamu lari ke perpustakaan dan mempermalukannya di depan banyak orang, apakah kita akan merasa berteman dengannya terlalu merepotkan, terlalu menekan? Camus. Kamu yang membuatnya jadi orang aneh di asrama. Membuat kami takut dan tidak mau mendekatinya. Kami menjauhinya. Bukankah semua ini karena kamu? Bibi Sumen benar. Kamu yang selalu mengendalikan segalanya. Sendiri membuat Nansia jatuh tak berdaya. Masih belum sadar diri? Apa yang harus disadari? Ibunya. Kalau bukan saya urus dia, siapa lagi? Kalau saya jadi Nansia, saya cuma berharap tidak pernah punya ibu seperti kamu. Tentu saja. Nansia mungkin berpikir begitu. Sebulan lalu, dia merencanakan meninggalkanmu. Apa? 1 bulan yang lalu? Tidak mungkin. Kamu bohong. Dia tidak berpikir begitu. Dia bagai daging jatuh dariku, dia tak mungkin meninggalkanku. Pasti kalian yang membujuknya. Dia sedang bingung, iya kan? Dia cuma sedang bingung sesaat. Kakak senior, ayo kita pergi. Tidak ada gunanya bicara dengan orang seperti ini. Tante, jaga diri baik-baik. Hei, kalian semua. Semua gara-gara kamu, Nanshi Qiang. Semua gara-gara bapak nggak berguna. Kalau lebih peduli sama anakmu tadi. Dia nggak akan meninggalkanku. Dia nggak akan pergi. Liu Jing, kamu ngapain lagi sekarang? Aku bilang, anak nggak bisa dikelola seperti itu. Kalau sia-sia benar-benar pergi, itu pasti karena kamu yang memaksanya pergi. Kamu cuma bisa omong kosong. Kalau kamu peduli anakmu, bawa dia kembali padaku. Kalau tidak, aku akan pergi ke kantormu. Duduk di depan pintu kantormu. Bilang ke atasanmu. Bilang ke rekan kerjamu. Betapa dingin dan tak berperasaannya kamu, bahkan anak kandungmu sendiri pun nasibnya tak kamu pedulikan, dasar tidak berguna. Oke. Aku mengalah, aku takut, tapi aku kasih tahu kamu ya. Ini terakhir kalinya, aku akan hubungi dia sekarang. Profesor terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda datang langsung dan memberikan kepastian tak terbantahkan ini, aku mungkin tak akan pernah bisa lepas, apalagi membayangkan. Belajar bisa menjadi hal yang bebas dan menyenangkan. Nan, tak perlu berterima kasih padaku. Itu sinarmu sendiri yang menerangi jalanmu. Kami hanya penemu yang beruntung. Berbicara tentang sinar, itu berasal dari esai dalam bahan aplikasimu. Saya merekomendasikan kepada Komite Penilai Penghargaan Sastra Pemuda Internasional tahun ini. Menurut saya, sangat berpotensi untuk memenangkan penghargaan. Benarkah? Profesor terima kasih banyak. Ini sangat berarti bagi saya. Sia-sia, ini buruk. Ibumu bunuh diri. Nan, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dengan Ziqiang? Apa sia-sia ketakutan? Apa dia mau beli tiket pulang ke sini untuk menjengukku? Dia nggak akan tega meninggalkanku. Baiklah. Sia-sia mau bicara denganmu. Sia-sia. Mama tahu kamu masih sayang sama Mama. Mama tahu kamu nggak sekejam itu. Apa kamu sudah selesai berpura-pura? Sia-sia. Kamu bicara apa? Aku bilang, drama taruhan nyawa ini bisa selesai. Kalau kamu benar-benar ingin mati, kamu tidak akan memberitahu ayah, lalu membiarkan dia mengambil banyak foto lengkap dan mengirimkannya kepadaku. Sia-sia. Dengarkan Mama. Aku bilang sebenarnya kamu tidak akan mati. Menggunakan cara menyakiti diri untuk mengancam dan memaksaku menyerah.
memaksaku kembali, melanjutkan jadi boneka tali milikmu. Trik ini sudah tidak berlaku lagi. Nansha, kamu manusia atau bukan? Aku sudah begini, kamu bilang aku pura-pura. Tega melihat aku mati, nggak mau kembali. Apakah hatimu terbuat dari batu? Tenang saja, kamu nggak akan mati. Jadi, aku nggak mungkin kembali. Kamu menyerah saja. Maaf ya, Profesor, bikin malu ya. Mari kita lanjutkan. Tentang artikel tadi, aku punya beberapa ide baru. Kita bisa tambah 2 versi bahasa lagi. Sia-sia memblokirku. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Harus membawanya kembali langsung. Liu Jing, tenangkan dirimu. Lihat dirimu sekarang. Putrimu tidak mau bertemu, paham? Jangan kari lagi. Jangan menyakiti lagi. Aku tidak mengerti. Kamu yang tidak mengerti. Nanzi Qiang. Jangan pura-pura baik di sini. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Sia-sia adalah anak yang selama 10 bulan kandung dengan susah payah. Aku membesarkannya dengan kerja keras siang malam. Apa kamu pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ayah? Aku bukannya tidak mau peduli. Kamu melarang aku ikut campur. Saat kita bercerai, kamu bersikeras merebut hak asuh Sia-sia. Iya. Ya, aku memang mau merebutnya. Karena aku tahu. Waktu itu, di dalam hatimu hanya memikirkan istri barumu. Kamu ingin membangun keluarga barumu. Jadi kamu ikut arus dan menyerah. Kamu pengecut. Kamu sama sekali tidak pantas jadi ayah. Dan sekarang, apa hakmu menyalahkan? Tentang bagaimana aku mendidik anak, meski aku mendidiknya kurang baik. Aku juga yang membesarkannya. Dan kamu? Cuma pandai bicara, tak bisa lakukan apa-apa. Kalau kamu peduli padanya, bantu aku cari dia kembali. Aku sudah tahu. Kamu sama sekali tidak peduli. Kamu. Aku sudah tahu kalau kamu ada di sini. Berita bagus, berita luar biasa. Saya menerima pemberitahuan resmi dari panitia. Novelmu itu, yang kamu curahkan begitu banyak usaha dan hati, karya sastra yang kamu ciptakan, telah memenangkan penghargaan emas sastra kreatif pemuda internasional tahun ini. Penerbit Riverside, setelah membaca naskahmu, terpesona dan ingin segera menandatangani kontrak. Bukan hanya menerbitkan novel ini, tapi juga berharap bisa mengamankan karya-karyamu berikutnya. Bayaran royalti $300.000. Besok mereka berharap, setelah upacara penghargaan, mereka bisa menandatangani kontrak dengan Anda. Profesor, saya tidak tahu harus mengatakan apa. Tanpa Anda, tidak akan bisa sampai di sini. Uang ini harus saya berikan kepada Anda. Terima kasih atas bimbingan Anda. Nan, bicara begitu lagi, aku tidak akan menganggapmu muridku. Dengar, semua ini adalah penghargaan dan balasan yang layak kamu terima. Aku tahu situasi keluargamu. Kamu butuh uang ini lebih dari siapapun. Mulailah hidupmu yang benar-benar mandiri dan bebas. Terima kasih, Profesor. Terima kasih. Hello, hai. Nan, aku senang untukmu. Juara pertama, loh? Novel kamu luar biasa. Aku nggak sabar buat baca. Terima kasih semuanya. Nansha. Kenapa kamu di sini? Ikut aku pulang. Siapa wanita ini? Nona, segera lepaskan dia. Dia punya urusan penting. Nona Liu, tolong lepaskan. Punya urusan penting. Sekarang aku nggak ikut kamu pulang. Penting. Apa yang lebih penting daripada pulang bersamaku? Kalian cuma cari alasan, bukan begitu? Ada masalah? Nona Nan, Anda harus ke belakang panggung segera. Aku nggak ngerti. Aku ibunya, hari ini mau bawa dia pergi.
Aku lihat siapa yang Nyonya, jangan ganggu. Nansia harus menerima penghargaan penting. Dia, aku tahu, dia bisa dapat penghargaan apa? Nona, Kita benar-benar harus pergi sekarang. Cukup. Aku nggak ada waktu buat nemeninmu berbuat aneh-aneh. Ayo kita pergi. Nansia, berhenti di situ. Kembali sini, Nansia. Aku mau lihat sendiri. Apa yang mau mereka lakukan? Pura-pura bagi penghargaan, siapa yang mereka... Sekarang momen yang kita tunggu tiba. Penghargaan emas sastra diberikan kepada penulis yang karyanya menunjukkan orisinalitas luar biasa dan wawasan mendalam. Mari kita beri selamat kepada Nansia. Benar-benar Nansia. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Juara Pertama. Aku sudah tahu. Aku tahu putriku terbaik. Karena aku mendidiknya ketat sejak kecil. Mengawasinya belajar, memaksanya maju, semua karena usahaku. Nansya, untuk penulis muda, pencapaian ini luar biasa. Bisakah kamu berbagi? Menurutmu, apa faktor terpenting yang membawa kamu pada kesuksesan saat ini? Aku. Semua berkat aku. Semua berkat saya. Para pemimpin, para guru, selamat siang. Ibu dari Nansia, Liu Jing. Guru SMA dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Saya berdiri untuk memberitahu orang. Prestasi Nansia saat ini bukan karena hal lain. Tapi karena saya, yang selama puluhan tahun konsisten memberikan bimbingan ketat. Sejak kecil, saya membuat rencana belajar ketat untuknya. Saat anak-anak lain masih menonton TV atau bermain di luar, Nansia harus berada di kamarnya. Membaca dan menulis. Latihan menulis. Aku perhatikan setiap detik gerakannya. Menghindari segala gangguan dan godaan dari luar. Menurutku, keberhasilan anak tidak lepas dari kontrol dan arahan orang tua. Tanpa aku berkorban, tidak akan ada dia seperti sekarang. Oh, Nanxia. Sepertinya ibumu telah banyak berkorban. Apakah kamu mau berbagi pemikiranmu? Bu. Anda selalu bilang bahwa kesuksesan saya bergantung pada Anda. Tapi Anda lupa. Belum lama ini, kamu sendiri yang merobek surat penerimaanku. Kamu ingin mengurungku selamanya dalam sangkar di dekatmu. Semua orang, izinkan saya menjelaskan sebuah fakta. Saya bisa berdiri di sini berkat kepercayaan dan rekomendasi penuh dari Profesor Anderson. Berkat dukungan dan dorongan tulus dari teman-teman. Dan yang paling penting, berkat diri saya sendiri. Diri saya yang terus berjuang meski berada dalam kegelapan. Dan semua ini tidak ada hubungannya dengan wanita yang mengaku sebagai ibuku. Tidak ada hubungannya. Nansia, aku ini ibumu. Aku melahirkan dan membesarkanmu selama 18 tahun. Kau tidak mengakui aku sebagai ibumu? Aku tidak punya ibu. Sudah mati sejak aku memutuskan untuk meninggalkannya. Cari tolong jangan lagi. Mengotori kehormatanku di sini. Kamu. Bagaimana bisa kamu berkata begitu padaku? Para pemimpin. Para guru. Kalian tahu betapa sulitnya aku membesarkannya sendirian? Dia mulai bermain piano sejak umur 3 tahun. Aku bangun jam 4 pagi, membuat sarapan bergizi, menemaninya latihan piano. Saat dia salah menulis satu huruf saat SD, aku temani dia berlatih 100 kali sampai benar. Saat demam 39 derajat, aku tetap menemaninya menyelesaikan pekerjaan rumah. Takut dia kalah dari orang lain. Demi pendidikannya. Sudah belasan tahun tidak beli pakaian baru. Semua tabunganku. Aku gunakan untuk membiayai kelas tambahan untuknya.
Seorang siswa yang tidak mengakui ibunya. Tidak tahu berterima kasih. Benarkah kalian ingin memberikan penghargaan ini padanya? Apakah dia pantas menerima penghargaan ini? Setiap hari bangun jam 4 pagi masak sarapan untuk anaknya. Ibu ini benar-benar luar biasa. Anak ini dingin. Ibunya sudah berkorban banyak, tapi dia tidak mengakui ibunya di depan umum. Jabukan anak yang kita balabudi. Menurutku, dia menulis hebat apapun, apa gunanya? Aku sarankan panitia mencabut penghargaannya. Bu Nansia, kami mengapresiasi bakat sastra Anda, dan penghargaan ini memiliki pengaruh sosial. Kami menilai nilai seni karya dan karakter penulisnya. Apakah ada penjelasan yang ingin kamu sampaikan terkait ucapan ibumu? Kami harus memastikan bahwa penghargaan ini tidak diberikan kepada seseorang dengan cacat moral. Hadirin yang terhormat dan para juri yang saya hormati. Semua pengorbanan yang digambarkan oleh ibuku. Itu semua benar adanya. Namun, dia hanya memberitahu kalian rupa dari tindakan-tindakan tersebut. Tanpa memberitahu kalian bagaimana kehidupan yang aku jalani di balik tindakan tersebut. Dia bangun jam 4 pagi membuat makanan bergizi. Tapi dia tidak bilang ke kalian kalau itu karena dia memaksaku latihan piano sampai jam 3 pagi. Dia bilang ke kalian kalau aku salah menulis satu huruf, dia akan menemaniku menulis ulang 100 kali. Tapi dia tidak bilang ke kalian, salah satu huruf, dia memukulku 10 kali dengan penggaris rotan. PR sekolah dasarku. Selalu bercampur dengan darah dan air mataku. Dia bilang ke kalian aku tetap menyelesaikan PR meski demam mencapai 39 derajat. Tapi dia tidak bilang ke kalian, ketika aku lemas memohon untuk istirahat. Dia malah memaki aku sebagai pemalas tak berguna. Dipukul penggaris pingsan 3 kali. Ini termasuk penyiksaan, kan? Ini memang sudah quitter la Lyon. Ini sama sekali bukan quasi ibu. Aku ingin menangis. Bagaimana bisa bertahan sejauh ini? Apakah ini cinta? Ini jelas-jelas hanya nafsu mengontrol. Tuan Ketua, Anda bertanya tentang moral saya. Menurut saya moral sejati adalah, Bukan ketaatan mutlak pada kontrol yang menyimpang. tapi setelah melalui penderitaan batin yang panjang, tetap punya keberanian mencari cahaya. Dan tidak membiarkan diri menjadi pelaku kekerasan lainnya. Aku berdiri di sini, berbicara melalui karyaku. Itu adalah bukti terbaik dari karakternya aku. Ya, kami mendukung Nansia. Keluar dari kegelapan dengan upaya sendiri adalah kekuatan sejati. Dia tidak hancur dan bahkan bisa menulis karya hebat. Benar-benar luar biasa. Bagus sekali Nansia. Kamu memang pandai bicara. Kamu menggambarkan dirimu begitu bersih, begitu polos. Maka aku tanya padamu, apakah kamu mau menyangkal yang sudah aku lakukan untukmu? Masih ada. Artikel pemenang penghargaan yang dia berani bilang kalau ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Sebagai ibunya, setiap kata dan setiap artikel yang dia tulis. Adakah yang tidak pernah saya baca? Adakah yang tidak pernah saya beri saran dan bantu perbaiki? Tanpa bimbingan dan panduan saya yang penuh perhatian. Bisakah kamu menulis seperti ini? Bisakah kamu memikirkan ide segitu mendalamnya? Artikel pemenang penghargaan yang katanya ini. Ini sama sekali bukan karya asli dia sendiri. Ini adalah hasil ciptaan kami berdua, ibu dan anak. Kami menyelesaikannya bersama. Ini adalah hasil kerja keras bersama. Kalau ibu ikut serta, penghargaan ini harusnya milik mereka berdua. Iya, kalau tidak, berarti Nansia itu plagiat, dong. Kamu bilang karya pemenang ini adalah hasil ciptaan kita berdua. Kalau begitu, Ceritakan kepada semua juri dan penonton di sini tentang karya pemenang ini. Inti ceritanya sebenarnya apa? Ini menceritakan kisah seperti apa? Lalu, apa judulnya? Tentu saja aku tahu. Karya ini
bercerita tentang seorang pelajar dari keluarga sederhana. Bagaimana dia tidak menyerah dalam kesulitan. Melalui kerja kerasnya sendiri. Dukungannya dari keluarganya. Akhirnya berhasil masuk universitas ternama. Cerita yang mengubah takdir. Aku sudah bilang padamu. Tunjukkan perjuangan seorang ibu, belajar untuk bersyukur. Untuk judulnya. Judulnya adalah Hidup Menghadap Matahari. Penuh cahaya. Kedengarannya sangat positif, sepertinya ibu ini benar-benar paham sekali. Apakah dia benar-benar terlibat dalam cerita ini? Nansia mau ambil semua pujian? Semua yang kau katakan, termasuk judulnya, semuanya salah. Karya pemenang ini, judulnya bukan Menuju Matahari. Namanya adalah Menara Tinggi. Dan cerita yang bukan kisah inspiratif tentang siswa miskin yang bangkit melawan nasib. Dia menulis tentang sebuah jiwa yang sejak lahir tinggal di Menara Gading. Dia merindukan kebebasan, tetapi tak bisa mendapatkannya karena penjaga menara itu, atas nama cinta, telah mematahkan sayapnya. Dan katakan padanya bahwa di luar menara hanya ada angin, hujan, dan bahaya. Semua perjuangannya melawan, bahkan hingga akhirnya pertikaian dan pelariannya secara mental. Itulah inti jiwa dari novel ini. Bukan begitu. Tidak seperti itu, sia-sia. Setiap artikel yang kamu tulis, aku sudah baca. Mungkin salah paham. Nona, tolong tenang. Saya menjamin karya Nansia kali ini berjudul Menara Tinggi. Esensi karya itu sesuai dengan apa yang dia katakan tadi. Orisinalitasnya tidak diragukan. Apa kau sebut saran dan bimbingan? Tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan di Menara Tinggi itu. Kamu ingin tahu mengapa? Karena artikel ini dari awal sampai akhir hanya tentang bagaimana aku melepaskan diri darimu. Ya ampun, korbannya adalah Nansia. Punya ibu seperti itu, menakutkan. Begitu menekan dan mencekik, ini sama sekali bukan cinta, ini pembunuhan secara mental. Sampai sekarang, dia tidak tahu apa yang dilakukan salah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang telah dialami putrinya. Tidak, bukan begitu. Aku tidak pernah berpikir menyakitinya. Aku ingin memberinya yang terbaik, membuatnya unggul. Tak terpikir menyakiti putriku, sungguh. Kalian. Kenapa kalian tidak bisa mengerti? Bahkan sia-sia, kenapa tidak bisa mengerti? Segala sesuatu terbaik yang kau berikan telah menjadi menara tinggi yang kuhabiskan seluruh usahaku untuk melarikan diri. Gadis di dalam menara itu akhirnya sadar. Ada beberapa rantai yang hanya bisa diputus dengan tangan. Ada kebebasan yang patut diperjuangkan sampai mati. Berdasarkan semua fakta dan bukti, panitia memutuskan bahwa kehormatan penghargaan ini tak terbantahkan. Sepenuhnya milik Nyonya Nansia. Mari kita sekali lagi memberikan tepuk tangan meriah untuknya. Bukan hanya untuk bakat sastra luar biasanya, tapi juga untuk keberaniannya melepaskan belenggu dan menjadi dirinya yang sejati. Ya. Aku salah. Caraku salah. Tapi apakah cintaku padamu juga salah? Ibu Nansia mencintaimu. Meskipun sebelumnya semua itu salah. Tapi niat awalku adalah mencintaimu. Aku ibumu. Aku melihatmu dari kecil sekali. Sampai tumbuh sebesar ini. Aku melihatmu belajar bicara. Aku menopangmu saat belajar berjalan. Sinta. Bu, apakah kamu masih ingat tujuan awal saat melahirkanku? Saat pertama kali melakukan USG, dokter bilang aku sangat sehat. Kamu menangis sambil bilang ke ayah. Kamu tidak meminta apa-apa, hanya berharap aku sehat, aman, dan bahagia. Lalu bagaimana? Sejak kapan sehat artinya tidak boleh pesan makanan online sekali saja?
Aman berubah menjadi harus hidup di jalur yang kamu tetapkan. Bahagia menjadi hanya senyum kalau kamu setuju. Kamu selalu bilang cinta. Apa bedanya itu dengan penyanderaan? Tumbuh sehat. Aku hanya berharap dia tumbuh sehat. Tapi apa salahku? Sebenarnya apa yang aku lakukan salah? Padahal dari awal aku berharap sia-siaku bisa sehat. Bahagia. Sia-siaku. Bu. Sekarang kamu akhirnya mengerti. Tapi sudah terlambat. Sia-sia. Dokter, bagaimana kondisi anakku? Apakah gula darah rendah atau terlalu lelah? Diagnosa awal adalah leukemia akut, kondisinya sangat kritis. Perlu dilakukan kemoterapi. Dan mencari kecocokan sumsum tulang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Hidupnya. Selalu kuatur dengan hati-hati. Soal makanan sudah saya atur dengan hati-hati. Susu impor, daging premium, sayuran organik. Mana mungkin kurang gizi? Mungkinkah dia kena penyakit seperti ini? Berdasarkan tes darah dan pemeriksaan awal, pola makannya sangat monoton dan asupan gizinya tidak cukup, menyebabkan malnutrisi parah. Sistem imunnya runtuh. Ini tidak sesuai dengan perawatan teliti. Bicara sembarangan. Saya sudah memberinya makanan terbaik. Bu Liu, kamu masih belum paham sampai sekarang, apakah yang kamu anggap baik itu yang diinginkan oleh Nansia? Dia bilang padaku langsung. Kedekatan yang diberikan padanya, sehari Rp20.000. Dengan uang sedikit itu, dia hanya mampu beli roti dan makanan instan, hingga akhirnya kekurangan gizi. Tubuh orang sakit itu dihancurkan perlahan oleh penderitaan batin mereka. Hal ini, Aku yakin kamu lebih tahu daripada kami. Ini salahku. Akulah yang secara perlahan membuat Nansia jadi seperti ini. Semua salahku. Sia-sia. Sia-sia. Buka matamu dan lihat Mama, nak. Mama salah. Mama memang salah, Mama tidak akan mencampuri urusanmu lagi. Mama tidak ingin kamu sukses lagi. Mama tidak ingin kamu sempurna lagi. Mama hanya ingin kamu sehat dan tersenyum bahagia seperti dulu. Mama benar-benar sudah hilang akal. Jadi begini jadinya dirimu sekarang. Maafkan aku, tolong bertahan, ya? Aku mohon. Aku mohon, ya. Dokter. Aku mohon selamatkan dia. Selamatkan putriku. Pakai sumsum tulangku, pasti cocok dengan milikku. Aku yakin pasti cocok. Ambil sebanyak apapun. Selamatkan dia. Kita harus menyelamatkannya. Bu Liu, tolong berdiri dulu. Coba tenang dulu. donor sumsum tulang itu bukan hal yang mudah. Kondisi emosi dan fisik. Saat ini sangat tidak stabil. Jika Anda memaksakan diri untuk mendonorkan, risiko pada tubuh akan tinggi. Pasca operasi tubuh akan sangat lemah dan bisa meninggalkan efek samping serius. Saya tidak takut. Nyawaku pun akan kuberikan untuknya. Aku yang berhutang padanya. Dokter, tolong selamatkan dia. Segera cari kecocokan donor. Aku harus menyelamatkannya. Dokter. Kamu sudah sadar? Operasinya sangat berhasil. Sekarang istirahat yang baik, kamu akan segera pulih.
Siapa yang mendonorkan sumsum tulang untukku? AYK. Seorang donatur sukarela. Tugasmu sekarang adalah fokus untuk sembuh. Aku tahu siapa itu. Hey Camus. Bu. Apa itu kamu? Menyumbangkan sumsum tulang buat aku. Tidak, bukan aku. Itu sukarelawan rumah sakit. Kamu masih membohongiku. Dokter sudah memberitahuku. Kenapa kamu melakukan ini? Iya. Iya, itu donasi dari Mama. Tapi, sia-sia. Mama melakukan ini bukan untuk membuatmu berterima kasih. Dan bukan untuk mengikatmu dengan ini. Mama tahu Mama salah. Mama juga sudah berpikir lama, baru mengerti. Cara Mama mencintaimu dulu. Benar-benar salah besar. Aku pikir dengan menggenggammu erat, mengatur segalanya untukmu itu demi kebaikanmu. Tapi semua itu, kontrol Mama yang menakutkan. Sampai kamu terjatuh di atas panggung. Sampai dokter berkata padaku, semua ini terjadi karena aku memaksamu seperti itu. Aku baru benar-benar sadar. Cinta sejati bukanlah kendali, tapi dukungan. Dan memberi kebebasan. Mama sumbangkan sumsum tulang hanya dengan satu tujuan. Yakni menyelamatkan putriku. Aku ingin dia hidup sehat dan bahagia. Pergi ke tempat yang dia impikan. Menjalani hidup yang dia inginkan sendiri. Maafkan aku. Maafkan aku salah. Aku tidak seharusnya mengatakan itu, menyakitimu. Aku tidak tahu kamu telah banyak berkorban untukku. Aku tidak tahu. Kamu telah menanggung begitu banyak penderitaan. Anak bodoh, ayo bangun, ayo bangun. Semua salah ibu. Ibu dulu salah besar. Memaksamu sampai seperti itu. Mama ingin kamu baik-baik saja. Asal kamu bisa hidup sehat dan bahagia. Mama nggak apa-apa. Tidak. Aku baru menyadari sekarang. Betapa hebatnya cinta seorang ibu. Memberiku 2 kali kehidupan. Pertama saat melahirkanku. Kedua saat menyelamatkanku. Dulu aku hanya mengingat hal-hal yang buruk saja. Aku malah lupa kamu yang melahirkan aku, membesarkan aku, dan telah banyak berkorban untukku. Bu. Aku maafkan kamu. Kamu juga maafkan aku, ya? Mulai sekarang kita baik-baik saja. Tanpa beban lagi, kembali jadi ibu dan anak, oke? Baik-baik saja. Anak baik ibu, sia-sia yang baik. Mulai sekarang kita semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja.